Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Di video kali ini saya Putri Nabila Azhara dari kelas Ekonomi Syariah AI dengan NIM 401200269 akan menjelaskan terkait dengan materi pemantauan dan pengawasan pembiayaan dalam mata kuliah Manajemen Pembiayaan dengan dosen pengampu Ibu Rizky Rahmawati STMM. Berikut penjelasannya. Nih, apa yang dimaksud dengan manajemen pembiayaan dan juga pengawasan pembiayaan? Jadi, pada manajemen pembiayaan merupakan keseluruhan proses upaya untuk memperoleh serta mendayagunakan seluruh dana. Sedangkan pengawasan pembiayaan merupakan kegiatan pengawasan atau monitoring terhadap tahapan-tahapan proses pemberian pembiayaan, seperti pada pejabat pembiayaan yang nantinya akan melaksanakan proses pemberian pembiayaan serta fasilitas pembiayaannya. Jadi, berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwasannya pengawasan pembiayaan merupakan usaha-usaha untuk menjaga pembiayaan yang diberikan tetap lancar, produktif, dan juga tidak mengalami kendala. Selanjutnya merupakan prinsip pengawasan itu sendiri. Yang pertama itu ada prinsip pencegahan dini atau early warning system. Maksudnya adalah tindakan preventif terhadap kemungkinan terjadinya hal-hal yang dapat merugikan bank dalam pembiayaannya atau terjadinya praktik-praktik pembiayaan yang tidak sehat. Nah, pencegahan ini dilakukan dengan cara menciptakan struktur pengendalian internal yang andal sebagai alat pencegahan yang mampu meminimalkan peluang-peluang penyimpangan dan alat untuk mendeteksi adanya penyimpangan sehingga dapat segera diluruskan kembali. Yang kedua, ada prinsip pengawasan melekat atau built-in control, di mana para pejabat pembiayaan melakukan supervisi sehari-hari untuk memastikan bahwa kegiatan pembiayaan telah berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan dan ketentuan-ketentuan operasional lainnya dalam pembiayaan. Dan yang terakhir ada prinsip pemeriksaan internal atau internal audit, yakni upaya lanjutan dalam pengawasan pembiayaan untuk lebih memastikan bahwa pembiayaan dilakukan dengan benar sesuai dengan kebijakan pembiayaan dan telah memenuhi prinsip-prinsip pembiayaan yang sehat serta mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pembiayaan. Dan selanjutnya adalah terkait dengan fungsi pembiayaan dan juga pengawasan. Jadi pengawasan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya deviasi dalam operasionalisasi suatu rencana sehingga berbagai kegiatan operasional yang sedang berlangsung dapat terlaksanakan dengan baik dalam arti bukan hanya sesuai dengan rencana tetapi juga dengan tingkat efisiensi dan efektivitas setinggi mungkin. Nah, untuk pengawasan atau monitoring pembiayaan sendiri juga terdapat landasan syariahnya. Tentunya dalam Quran Surat An-Nisa ayat 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. Yang artinya, kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adalah saksi-saksi tentang penyerahan itu bagi mereka, dan cukuplah Allah sebagai pengawas atas persaksian itu. Quran Surat An-Nisa ayat 6. Sebenarnya apa sih manfaat dari adanya pengawasan pembiayaan? Yang pertama, manfaatnya adalah tersedianya bahan informasi bagi manajemen tentang situasi nyata dalam keadaan organisasi. Yang kedua, dikenalinya faktor-faktor pendukung terjadinya operasionalisasi rencana dengan efisien dan juga efektif. Dan yang ketiga, ada pemahaman tentang berbagai faktor yang menimbulkan kesulitan dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan operasional. Selanjutnya adalah langkah-langkah apa yang nantinya akan diambil untuk menghargai kinerja yang memuaskan. Dan yang terakhir adalah tindakan preventif apa yang segera dapat dilakukan agar deviasi dari standar tidak terus berlanjut. Selanjutnya, apa aja sih jenis-jenis dari pengawasan dan monitoring pembiayaan? Yang A, ada DEX monitoring, yakni pemantauan pembiayaan secara administratif melalui instrumen administrasi seperti laporan-laporan, financial statement, kelengkapan dokumen, dan informasi pihak ketiga. Yang B, ada on-site monitoring, yaitu pemantauan pembiayaan langsung ke lapangan untuk melihat lokasi dan juga kondisi dari nasabah.
baik sebagian, menyeluruh, atau khusus, ataupun kasus tertentu untuk membuktikan pelaksanaan kebijakan pembiayaan atau secara menyeluruh apakah ada deviasi yang terjadi atas term of lending yang disepakati. Dan yang terakhir atau yang C, yakni exception monitoring, yaitu pemantauan pembiayaan dengan memberikan tekanan pada hal-hal yang kurang berjalan dengan baik dan hal-hal yang telah berjalan sesuai dengan term of lending dikurangi intensitasnya. Berikut merupakan skema penanganan pembiayaan yang bermasalah. Yang pertama yakni kita harus menganalisis faktor penyebab seperti memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil. Selanjutnya yakni menggali potensi peminjam dengan memberikan pinjaman uang. Dan yang terakhir adalah melakukan perbaikan akad, yakni penundaan pembayaran serta memperkecil angsuran. Wisuda adalah impian setiap mahasiswa, namun kita perlu berjuang semester demi semester untuk mewujudkannya. Jangan pernah mengeluh. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.